Ciri-cirinya itu adalah satu, menggunakan pendekatan secara psikologis, ya, karena dia gunanya melakukan pendekatan secara psikologis. Kemudian yang kedua adalah bertujuan mempengaruhi orang lain, jadi punya tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, dia menggunakan proses komunikasi. Jadi ciri-cirinya yang namanya pesan persuasif itu adalah menggunakan pesan psikologis. Tujuannya untuk apa sih? Gampang mempengaruhi orang lain. Terus kemudian bagaimana? Yaitu bagaimana menggunakan proses komunikasi seperti apa gitu ya. Oke, masih semangat gak? Masih semangat, ngantuk, mau makan? Ini ada yang makan gak? Ya, sambil ngedit sambil makan ya. Semangat, siapa makan? Sambil makan. Saya minum bentar ya. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Yang kedua, setelah kita tahu tadi pengertiannya, pengertiannya apa teman-teman? Pesan secara persuasif, yaitu gunanya untuk mempengaruhi orang lain gitu ya. Nah, sekarang ini kita harus iya, terus kemudian sekarang ini meskipun sambil makan kuaci ya, sekarang kita lanjut lagi untuk menyampaikan, untuk analisis penyampaian. Jadi bagaimana sih untuk menyampaikan pesan itu gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kemarin kita bahas mengenai pesan itu secara lisan atau secara tertulis, itu yang paling penting ya. Kemudian tahapannya seperti apa sih gitu kan, tahapan penyusunan pesan. Pesan itu tahapannya itu harus ada penentuan topik kan. Jadi seperti yang saya jelaskan yang tadi di awal itu adalah pesan itu harus apa? Harus ditentukan idenya, topiknya seperti apa gitu kan. Dan kemudian yang kedua itu ada tahap inkubasi atau ketika alam bawah sadar itu memikirkan penyusunan pesan. Jadi ketika kita misalnya tiba-tiba berpikir, oh, nah ketika kita sebentar, oke, kenapa nih? Oh, oke, tuh basicnya error nih kayaknya. Kemudian kita lanjut ya. Jadi ada tahapan penentuan topik secara tujuan, kemudian ada tahapan inkubasi atau ketika alam bawah sadar memikirkan penyusunan pesan. Kemudian yang keempat itu adalah tahap iluminasi atau ketika kita memunculkan ide-ide yang berkaitan gitu ya. Jadi ketika kita sudah pertama kali menentukan topik, tujuannya seperti apa, kemudian kita berpikir nih, bagaimana ya cara menyusun pesan itu gitu kan. Terus yang ketiga itu adalah ide-idenya seperti apa sih gitu kan, memunculkan ide. Terus yang keempat adalah proses kreatif seperti apa, misal ya, ada tahapan verifikasi, ada pengecekan secara cermat, ada teliti, ada penyaringan informasi gitu. Nah, ini teman-teman nanti bisa melihat ya di halaman 4.18. Nah, ini masih kita lanjutkan lagi ya. Jadi untuk membuat pesan persuasif itu intinya adalah harus sangat menarik. Jadi pertama kita harus membuat garis besar pesan itu seperti apa gitu kan, berisi rancangan, pembuka, pengembangan, bahasan, kemudian penutup. Yang kedua itu dibuka dengan menarik gitu. Jadi sebuah pesan itu bagusnya ketika kita dibuka secara menarik gitu kan. Jadi bukan yang biasa gitu. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan bahasan atau menyampaikan manfaat dan tujuan.
Jadi pesan persuasif sendiri itu ketika dia harus menarik, maka dia harus apa? Harus mengembangkan bahasan. Jadi mengembangkan bahasan itu adalah menyampaikan manfaatnya seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa gitu. Terus yang keempat penutup gitu ya. Yang keempat itu dengan penutup atau dengan memperkuat persuasi atau mendorong pemikiran tindakan gitu. Oke, terus apa lagi nih, gimana, ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, lanjut ya sekarang. Jadi kegiatan, jadi gini, selanjutnya itu kita harus akan membahas mengenai pesan persuasif untuk ajakan. Jadi pertama kali kita harus gimana sih pesan itu untuk ajakan seperti apa, kemudian penawaran itu seperti apa, terus kemudian penanganan keluhan itu seperti apa gitu kan. Oke. Jadi kita lanjutkan. Ping gitu kan. Jadi pesan persuasif, nanti kalau teman-teman kurang jelas ini ya, jadi karena topiknya ini itu memang sedikit agak lebih harus dipahami, jadi harus dibaca mungkin 1/4 kali ya. Jadi bukan hanya satu, jadi 2 kali syukur-syukur, jadi memang harus dibaca lagi pelan-pelan ya, karena topiknya ini kita lebih seharusnya memang ini ya, lebih banyak langsung praktek ya, karena ini kan topik untuk praktek gimana kita pesannya seperti apa. Nanti yang di belakang nanti akan ada contoh-contoh bagaimana sih menulisnya gitu kan, menulis pesan yang bagus gitu kan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk surat. Jadi ini nanti teman-teman sekalian mohon diluangkan waktunya untuk ini ya, dibaca pelan-pelan gitu ya, supaya agak ngerti, karena kalau yang lalu-lalu itu memang cukup mudah gitu ditangkap. Cuma yang untuk yang modul 4 ini, karena dia lebih ke penjelasan bagaimana prakteknya ya, bukan teori. Kalau teori kan kita gampang, jadi ini penjelasan ke prakteknya, jadi lebih agak memang harus ini ya, harus ekstra buat ini ya, ekstra untuk membaca secara detail gitu, supaya bisa lebih tahu gitu ya. Oke, jadi kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan yang 3 ya, kegiatan belajar 3. Jadi ada pesan persuasif untuk ajakan, penawaran, dan penanganan keluhan. Jadi tadi kan setelah belajar ya pesan persuasif itu, jadi apa sih gunanya gitu kan, gimana sih penerapannya untuk komunikasi bisnis kita gitu kan. Jadi dalam kita melihat bahwa ini adalah salah satu cara untuk mempengaruhi atau membujuk gitu. Sebenarnya gunanya buat apa sih gitu kan, penting banget kan, karena apa, komunikasi bisnis itu berhubungan dengan pesan persuasif, penting. PENTING, jadi penting karena apa, kan dasar komunikasi sendiri itu tidak hanya untuk memberikan informasi ya, tapi juga yang namanya komunikasi bisnis, yang namanya kita bisnis itu kita bukan hanya sekedar jual omongan saja, tapi gimana kita jual omongan gitu ya, buat apa sih ya, buat orang tuh supaya beli gitu kan, intinya karena apa, supaya orang itu tertarik gitu kan menggunakan produk atau layanan bisnis kita gitu. Jadi kalau jualan omongan saja itu misal nih seperti apa nih, seperti penyiar gitu ya, contohnya adalah ya kan, jadi tidak ada timbal balik. Nah, yang namanya komunikasi bisnis itu tujuannya adalah supaya menggunakan